Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umi Rahmawati Zalina dari SMK Kosgoronganjo akan menayangkan video pembelajaran tentang digital branding untuk kelas 11 SMK. Konsentrasi kalian bisnis digital. Tujuan pembelajaran memahami ruang lingkup digital branding. Materi pembelajaran kita ini yang pertama, pengertian branding. Kedua, tujuan branding. Yang ketiga, fungsi dan manfaat branding. Yang keempat, unsur-unsur atau elemen branding. Dan yang kelima, jenis-jenis branding. Pengertian branding. Branding adalah upaya yang dilakukan bisnis untuk membuat usahanya dikenal publik dan membedakan dirinya dari kompetitor. Branding juga merupakan strategi kreatif untuk menunjukkan pada calon pelanggan mengenai siapa Anda, apa yang Anda kerjakan, dan apa yang Anda awali, serta mengapa begitu penting untuk bekerja sama dengan Anda. Pengertian branding menurut beberapa ahli. Yang pertama, Newman. Branding yakni suatu pernyataan tentang siapa, suatu kegiatan apa saja yang dilakukan, atau jasa yang dijual, serta kenapa pada suatu merek layak untuk dipilih. Yang kedua, menurut Kotler, branding yaitu pemberian sebuah nama, istilah, tanda, simbol, rancangan, atau kombinasi dari kesemuanya yang dibuat dengan tujuan untuk dapat mengidentifikasi barang atau jasa atau kelompok penjual dan untuk membedakan dari suatu barang atau jasa pesaing. Yang ketiga, pengertian branding menurut Wikipedia. Branding yaitu suatu proses dari penciptaan atau peninggalan jejak-jejak tertentu di ingatan dan hati konsumen dengan berbagai cara yang dapat memberikan akibat untuk kehidupan konsumen tersebut. Tujuan branding dibedakan menjadi 3. Yang pertama, membentuk persepsi. Kedua, membangun kepercayaan. Dan yang ketiga, membangun rasa cinta. Fungsi branding. Fungsi branding ada 4. Yang pertama adalah pembeda. 2. Promosi dan daya tarik. Yang ketiga, jaminan kualitas dan prestis. Dan yang keempat adalah pengendali pasar. Manfaat branding. Manfaat branding bisa bagi perusahaan dan bagi konsumen. Bagi perusahaan, branding bermanfaat untuk perlindungan hukum, mempertahankan loyalitas konsumen, membangun citra produk atau perusahaan, dan membantu penjual mengelompokkan pasar. Sedangkan manfaat bagi konsumen, yang pertama, mengidentifikasi produk yang hendak dibeli. Yang kedua, memudahkan dalam membeli produk kembali. Yang ketiga, membedakan mutu produk. Dan yang keempat adalah jaminan kualitas produk. Unsur-unsur digital branding dibagi menjadi 6. Yang pertama, nama merek. Yang kedua, logo. 3. Tampilan visual. 4. Maskot. 5. Suara atau jingle. Dan yang keenam, kata-kata atau tagline dan slogan. Jenis-jenis branding. Jenis branding dibedakan menjadi 4. Yang pertama adalah produk branding.
Produk branding ini merupakan pengenalan produk yang bertujuan untuk mempromosikan produk yang baru dan juga bertujuan untuk meningkatkan penjualan bisnis. Yang kedua, personal branding. Personal branding dilakukan melalui media sosial dengan cara menampilkan kelebihan dan karya-karya yang telah dihasilkan. Biasanya ini dilakukan oleh orang-orang yang ingin mendapatkan status, misalnya artis, atlet, politisi, hingga influencer. Yang ketiga adalah corporate branding. Corporate branding dilakukan untuk mempromosikan suatu perusahaan. Dan yang dipromosikan mulai dari etos kerja, sejarah, hingga visi dan misi yang dimiliki oleh perusahaan. Yang keempat adalah destination atau cultural branding. Branding semacam ini untuk mempromosikan suatu wilayah sebagai daerah tujuan wisata atau destinasi wisata. Sumber referensi video pembelajaran saya kali ini adalah Canva for Education, InShot, dan YouTube.